Nah, kondisinya adalah salah satu karena ada El Nino ini yang menyebabkan kekeringan panjang, kemudian masa tanam yang mundur begitu ya. Mungkin bisa diberikan gambaran Pak Henry, sebenarnya di lapangan itu seperti apa? Apakah di sebagian tempat, karena sebagian tempat juga menyatakan justru panennya berjalan dengan lancar begitu. Ada yang menyatakan bahwa ini sulit sekali. Di lapangan kondisi realnya seperti apa? Iya, sebelum saya masuk kepada kondisi di lapangan, saya pikir yang ingin didudukkan dulu mengapa terjadinya perbedaan data dan mengapa persoalan ini muncul. Ya. Sebenarnya persoalan ini muncul bukan saja sekarang, ini sudah terjadi akhir 2013. Waktu itu Menteri Perdagangan katakan impor beras, tapi Menteri Pertanian tidak. Dan akhirnya kan tidak impor pada waktu itu. Nah sayangnya 1 tahun sudah pemerintahan yang baru ini tidak ada melakukan perbaikan pada persoalan kelembagaan soal kebijakan pangan ini. Karena kalau kita merujuk pada Undang-Undang Pangan, ya pasal 38, ini sekarang sebenarnya impor pangan ini ilegal. Karena yang menetapkan bahwasanya pangan kita ini cukup atau tidak itu adalah Kementerian Pertanian. Karena dia adalah acting harian dari kebijakan pangan dari presiden. Nah karena itu menurut kita kisruh ini harusnya bisa diselesaikan. Itu satu perkara yang urusan soal kelembagaan pangan kita ini. Bahkan menuju undang-undang pangan harusnya ya pada bulan ini sudah terbentuk yang namanya badan pangan tersebut. Tapi ini belum. Jadi karena itu menurut saya wakil presiden dalam hari ini sudah melakukan suatu kekeliruan. Harusnya yang mengambil kebijakan ini presiden, bukan wakil presiden. Karena sebenarnya yang pelaksana ya urusan pangan ini langsung presiden berdasarkan mandat undang-undang. Oke, tapi akhirnya sudah disetujui juga. Presiden Joko Widodo akhirnya setuju juga. Iya bisa saja karena berasnya sudah sampai kan, baru disetujui kan gitu. Itu ya satu soal. Tentang kenyataan di lapangan, ya memang benar ini sekarang terjadi El Nino. Ya. Nah, tadah-tadah hujan itu sebagian besar tidak bisa ditanam. Tetapi di sawah-sawah irigasi justru panennya membaik sekarang. Gitu. Dan di lapangan juga harga gabah itu tidak terjadi lonjakan yang sangat tinggi sekali. Dan kita memprediksikan panen yang di bulan 12 nanti, bahkan nanti bulan 1, bulan 2 ini akan baik. Gitu. Jadi indikator bahwasanya gabah itu beras itu hanya ada di Bulog, menurut saya ini sebenarnya perlu dipertanyakan karena sebenarnya juga cadangan-cadangan yang di daerah juga masih perlu dihitung secara baik.